Pernahkah kalian merasa seseorang yang kalian kenal mendadak kaya, tapi kalian nggak pernah tahu bisnisnya apa? Teman SMA ku, Andre, dulunya kerja serabutan. Sekarang dia punya rumah mewah, mobil 2, dan usaha toko material yang selalu rame. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, dia menghilang. Aku pikir dia cuma pergi refreshing keluar kota, sampai akhirnya dia sendiri yang ngajak aku ke Gunung Kemukus dan menawarkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Namaku Bayu, umur 32 tahun, tinggal di Solo, bekerja sebagai sales alat-alat listrik. Hidupku ya, standar aja. Penghasilan pas-pasan, rumah ngontrak kecil di pinggir jalan, istri baik, 1 anak masih TK. Setiap pagi, rutinitasku monoton. Bangun jam 6, salat subuh, siap-siap kerja. Istriku, Nisa, biasanya sudah menyiapkan teh hangat dan roti isi tempe. Setelah itu aku berangkat keliling kota bawa motor tua kesayanganku, Supra Fit tahun 2007. Tapi semuanya mulai berubah sejak aku reuni kecil-kecilan sama teman SMA ku, Andre. Dia datang naik Pajero putih, kacamata hitam, pakai jam tangan Rolex dan bau parfumnya mahal banget. Padahal aku ingat dulu, dia sering minta rokokku sebatang demi sebatang. "Kerja apa, Dre?" tanyaku waktu itu. Dia cuma senyum. "Bisnis you, kalau rezeki lancar, ya jangan lupa berbagi." Waktu itu aku cuma ketawa, ikut senang dia sukses. Tapi sejak hari itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali aku mampir ke tokonya di daerah Palur, pasti ada aroma wangi melati di udara. Padahal tempatnya penuh semen dan cat. Anehnya lagi, aku sempat beberapa kali lihat perempuan yang sama berdiri di pojok toko. Wajahnya pucat, diameter, dan matanya seperti menatap kosong ke arahku. Tapi Andre dan karyawannya bertingkah seolah dia nggak ada. Puncaknya terjadi malam itu, aku baru aja sampai rumah. Udara dingin, langit mendung, dan anakku demam tinggi. Aku coba telepon Andre, karena dia pernah bilang punya akses ke obat herbal manjur. Tapi yang dia lakukan bukan ngasih obat. Dia malah bilang, besok malam ikut aku ke Kemukus. Ada yang bisa nyembuhin anakmu, dan bisa nyembuhin hidupmu juga. Gunung Kemukus, nama itu bukan asing. Di kampungku, nama itu selalu dibisikkan dalam cerita larangan. Tempat pesugihan, ritual aneh, dan tukar pasangan. Tapi Andre berbeda. Dia mengajakku ke sana dengan keyakinan. "Ini bukan soal mistik, you. Ini soal keikhlasan dan keberanian," katanya waktu kami berangkat naik mobilnya. Malam Jumat Kliwon, jalanan menuju puncak Kemukus sunyi, berkabut. Bahkan suara jangkrik pun seperti takut berbunyi. Waktu kami sampai, Andre memarkir mobil di tepi hutan pinus. Tak jauh dari sana, ada sebuah gubuk kecil dengan lampu remang dan bau dupa menyengat. Aku mulai gelisah, apalagi sejak turun dari mobil, udara terasa berat, seperti ada yang mengawasi. "Masuk, tapi jangan tanya apa-apa dulu," kata Andre. Kami duduk bersila di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam, kulit keriput, mata tajam menembus gelap. Di belakangnya, ada kendi besar dari tanah liat, dan lukisan wajah wanita yang samar-samar bergerak, seperti hidup. "Ini dia anak baru?" gumam pria tua itu. Andre mengangguk. Dia siap, asal syaratnya jelas. "Syarat?" Aku mulai merasa nggak enak. Tapi belum sempat aku bertanya, suara perempuan menangis terdengar dari arah hutan. Samar, lirih, dan perlahan berubah menjadi tawa. Aku refleks berdiri. "Dre, ini tempat apaan sih?" Andre menarik tanganku duduk lagi. Wajahnya berubah serius.
Tenang, belum mulai. Malam ini cuma pengenalan. Besok malam, kamu bawa istrimu. Apa? Tenang, katanya cepat. Bukan buat hal aneh, cuma bagian dari ritual ikatan. Cuman semalam. Hatiku langsung berontak. Tapi saat aku mau kabur, pria tua itu memukul kendi tanah liat itu dengan tongkat. Brak! Dan entah kenapa, tubuhku tak bisa digerakkan. Dalam benakku hanya ada satu pertanyaan. Apa yang telah aku masuki ini? Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan kepala berat dan dada penuh sesak. Istriku langsung menyambutku. Kamu kemana semalam? Anak kita muntah terus. Aku tak menjawab. Tapi saat kupandangi wajah Nisa, aku melihat bayangan wanita pucat dari toko Andre tersenyum di belakangnya. Aku terjatuh. Jantungku berdegup kencang. Itu bukan halusinasi. Malam itu, Andre datang lagi ke rumah. Kali ini, dia membawa istrinya, seorang perempuan muda yang tak pernah kulihat sebelumnya. Yuk, kita mulai. Ini kesempatanmu. Istriku berdiri di ambang pintu, bingung. Kamu maksudnya apa, Mas? Andre tersenyum dan mengangkat map merah dari jaketnya. Kontrak, ikatan malam, tukar pasangan, ritual kesetiaan pengorbanan. Kamu dan Nisa, aku dan istriku, cuma semalam. Aku mau menolak, tapi anakku tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Suhu tubuhnya 40 derajat dan badannya seperti ditarik oleh sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat mata Andre berubah menjadi hitam polos. Dia berbisik, anakmu akan selamat kalau kamu setuju. Aku lemas, antara marah, takut, dan terpaksa. Dengan gemetar, aku tanda tangani map itu. Dan malam itu, kami dibawa naik lagi ke Gunung Kemukus. Tapi yang tak aku tahu adalah, ritual itu bukan cuma tentang tukar pasangan. Saat Nisa duduk di tengah altar tanah bersama istri Andre, si dukun tua muncul lagi. Dia membawa foto lama berdebu dan menunjukkannya padaku. Itu foto ritual tahun 1989. Di dalamnya ada 4 orang dewasa dan 1 anak kecil. Dan anak kecil itu adalah aku. Ayahmu gagal menyelesaikan perjanjian ini dulu, bisik sang dukun. Kamu adalah titisan utang yang belum lunas. Gelap, kabut menebal. Terdengar suara tawa wanita. Dan lonceng kecil berdentang 1 kali. Suara lonceng itu berdentang lagi, 1 kali. Kemudian sunyi, bahkan suara napasku pun terdengar seperti gema di dalam telinga sendiri. Aku berdiri kaku di depan altar tanah. Lampu minyak menggantung di dahan, menyoroti wajah-wajah yang seperti tak lagi manusia. Andre berdiri di sisi kanan altar, menggenggam tangan wanita yang katanya istrinya. Tapi sekarang wajah wanita itu tampak tua. Kulitnya mengelupas, matanya cekung, dan senyumnya menyeringai seperti topeng. Nisa duduk bersila di seberang, tubuhnya gemetar, mulutnya komat kamit membaca doa yang dia hafal. Tapi kalimatnya terdengar seperti patah-patah, seolah mulutnya tak mampu menyelesaikan ayat. Aku ingin berlari, menariknya pergi. Tapi tanah di bawahku terasa seperti lengket. Aku tak bisa bergerak. Dukun tua itu membuka gulungan kain putih dan menaburkan abu ke dalam lingkaran batu. Ritual warisan darah belum lunas, katanya. Keturunan pria ini, dia menunjukku, akan jadi jembatan untuk menyelesaikan perjanjian. Andre menoleh padaku. Aku juga dulu kayak kamu, Yu. Bingung. Tapi sekarang lihat hidupku. Kaya, sehat, dihormati, dan anakku sembuh. Kata terakhirnya membuatku tercekat. Anak? Aku baru tahu Andre punya anak. Tapi kalimat itu menusuk keras, seolah memberiku harapan bahwa ini bisa menyelamatkan anakku juga. Dukun itu lalu mendekat ke arah Nisa. Kamu rela anak dari darah ini demi kesembuhan darah keturunanmu? Nisa menatapku. Wajahnya basah air mata, tapi dia angguk kecil. Aku rela. Api di lilin tiba-tiba membesar. Asap menebal. Suara gemuruh muncul dari arah hutan, seperti ribuan kaki kuda menghantam tanah. Tiba-tiba,
Sosok perempuan melayang perlahan di atas kabut, rambut panjang menjuntai hingga tanah, matanya merah menyala seperti bara. Dia tak berkata, hanya menatapku dan menunjuk ke perut Nisa. Dukun itu tertawa. Janin dalam rahim istrimu akan jadi pemutus rantai ini. Aku ternganga. Apa? Nisa hamil? Aku bahkan belum tahu. Kami baru saja merencanakan anak kedua, tapi belum pernah memastikan. Perempuan berambut panjang itu membuka mulutnya. Dari tenggorokannya keluar suara mendesing tinggi seperti besi dikerat. Tiba-tiba semua orang, Andre, istrinya, si dukun, berlutut. Hanya aku dan Nisa yang masih berdiri. Sosok itu menghampiri, lalu membelai rambut Nisa. Dan kemudian membisikkan sesuatu yang membuat jantungku serasa berhenti. Anak ini akan lahir tanpa jiwa, kecuali kamu ikhlas kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Aku terdiam. Apa maksudnya? Lalu dukun itu membacakan mantra keras-keras, seperti nyanyian lama. Batu-batu di sekitar altar mulai bergetar. Darah mulai keluar dari telapak kaki Andre, mengalir ke tengah lingkaran. Korban telah disetujui, katanya. Dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di rumah. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Napasku berat dan leherku terasa dicekik. Tapi anehnya, anakku yang demam semalam sekarang sudah duduk di lantai bermain Lego. Nak, kamu nenggak apa-apa? Dia hanya tersenyum. Udah nenggak panas, Pak. Nisa keluar dari kamar. Wajahnya pucat, tapi dia tersenyum. Aku mimpi aneh semalam. Kita di gunung, ada ritual. Kamu juga ada di sana. Aku menatapnya lama. Itu bukan mimpi, pikirku. Tapi mulutku tak bisa mengatakannya. Ponselku berdering. Dari Andre. Gimana rasanya bangun setelah lunas? Katanya di seberang. Aku hanya diam. Dia tertawa. Selamat datang di barisan yang sudah memilih jalan lain. Sejak hari itu, banyak yang berubah. Usahaku naik drastis. Mendadak aku ditawari proyek besar dari distributor alat listrik di Jakarta. Tanpa negosiasi panjang, kontrak cair, dan dalam sebulan, aku punya tabungan 200 juta. Tapi mulai saat itu juga, aku tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, aku bermimpi seorang wanita berambut panjang berdiri di depan pintu kamar anakku. Kadang dia menangis, kadang dia tertawa. Dan setiap pagi, ada bau melati memenuhi rumah. Aku mulai sadar, ritual itu belum selesai. Dan aku mulai merasa bahwa yang akan jadi tumbal bukan aku, tapi anakku. Aku mulai mencari jawaban. Setiap malam mimpi itu datang. Semakin jelas. Wanita berambut panjang tak lagi berdiri di depan pintu. Dia kini duduk di samping tempat tidur anakku, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara sumbang dan dingin. Kadang-kadang aku terbangun dan mendapati jendela kamar anakku terbuka sendiri. Tirai melambai meski tak ada angin, dan anakku tidur dengan senyum yang aneh, terlalu tenang, seperti bukan dirinya. Aku pernah bertanya pada Nisa, apakah dia merasakan keanehan? Tapi Nisa hanya menjawab, aku sering mimpi aneh, tapi sejak anak kita sembuh, aku lebih tenang. Tapi aku tidak. Perasaan ini seperti ada tali tak kasat mata yang mengikat hidupku. Setiap kali aku mendengar suara anakku tertawa, ada rasa takut yang muncul. Takut bahwa itu bukan tawanya sendiri. Sampai suatu malam, aku tak kuat lagi. Aku kembali mendatangi Andre. Kali ini bukan sebagai teman, tapi sebagai pria yang butuh jawaban. Tokonya tutup, tapi aku tahu dia pasti ada di dalam. Dan benar saja, ketika aku gedor pintunya berkali-kali, dia muncul dari balik pintu samping. Wajahnya lebih tirus, matanya gelap. Aku tahu kamu akan datang, katanya. Ada yang belum kamu tahu. Kami duduk di belakang tokonya, di ruangan yang dipenuhi dupa, kain putih, dan lukisan wajah-wajah orang asing. Di dinding tergantung peta tua Gunung Kemukus dengan lingkaran merah menyilang. Apa maksud semua ini, Dre? Tanyaku. Andre menarik napas panjang.
Gua juga dulu nggak dikasih tahu semuanya. Gua pikir ritual itu sekali, selesai. Tapi ternyata, setiap tahun, malam Jumat Kliwon bulan Sura, perjanjiannya diperbarui. Aku tercekat. Jadi, setiap tahun lo harus bawa pengganti, atau tumbal diambil dari yang paling lemah di keluargamu. Dia menatapku dalam-dalam. Biasanya anak. Dunia rasanya runtuh. Jantungku berdetak kencang. Aku ingat suara tawa wanita itu. Aku ingat wajah anakku yang tersenyum dalam tidur. Aku ingat jendela yang selalu terbuka. Gue nggak mau ini terjadi ke anak gue, kataku. Andre berdiri, lalu membuka laci meja. Ia mengambil sebilah keris kecil berbungkus kain kuning. Ini satu-satunya cara motong ikatan itu, tapi harganya nggak murah. Aku menatap keris itu. Bilahnya hitam berkilau. Ada ukiran aksara Jawa di pangkalnya. Kamu harus bawa ini ke altar tempat kita dulu, dan lakukan satu hal. Aku menunggu. Kamu harus ambil sesuatu dari orang yang membuatmu pertama kali masuk ke lingkaran itu. Aku tahu maksudnya. Lo mau gua bunuh lo? Tanyaku pelan. Andre hanya tersenyum. Lo nggak perlu bunuh gua, tapi lo harus ambil satu bagian dari gua. Darah, rambut, apapun, dan ikatkan itu di altar sebagai pengganti. Tapi ingat, lo cuma bisa lakukan ini pas malam purnama Sura. Kalau lewat, lo harus nunggu setahun lagi. Dan malam itu adalah malam purnama. Aku pulang cepat, mengambil senter, jas hujan, dan menyembunyikan keris itu di dalam tas kecil. Pukul 11 malam, aku kembali ke Gunung Kemukus. Kabut tebal menggantung di setiap sudut jalan. Angin dingin seperti membawa bisikan. Di hutan, aku mulai mendengar suara aneh. Langkah kaki, tapi seperti berjalan tanpa menyentuh tanah. Di kejauhan aku lihat altar tempat ritual dulu. Masih ada. Tapi sekarang dipenuhi tumbuhan liar dan jamur beracun. Aku membuka keris. Di depan altar aku keluarkan potongan kain berisi rambut Andre yang tadi siang aku curi dari sisirnya di toilet toko. Aku lilitkan rambut itu ke gagang keris. Mantra yang Andre ajarkan kuucapkan perlahan. Tangan gemetar, suara bergetar. Tiba-tiba, tanah bergetar. Suara tawa wanita itu muncul lagi, tapi kali ini bukan dari jauh. Dia muncul, berjalan dari balik kabut. Rambutnya menyapu tanah, tubuhnya kurus, kulitnya abu-abu. Dan yang membuatku beku adalah wajahnya, menyerupai Nisa. Tapi lebih tua, lebih kosong, lebih menyeramkan. Dia menatapku dan berkata, "Kau pikir ini sesederhana mengganti tumbal?" Suaranya berat, seperti dua orang berbicara bersamaan. "Kau adalah bagian dari perjanjian, bukan hanya karena darah ayahmu, tapi karena kau pernah memintaku sendiri." Aku ternganga. Aku tidak pernah. Dia mendekat, menunjuk ke dadaku. "Saat kau berkata, 'Aku rela,' dalam hatimu ada bagian yang sungguh-sungguh." Aku ingin lari, tapi kaki ini tertancap. Dia mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Bayu, sekarang kau tahu bahwa semua ini belum selesai." Dia lenyap seketika. Dan dari balik altar muncul anakku. Tapi matanya hitam, tanpa bola mata. Dia memanggil pelan, "Pa, pa, aku dingin." Lalu dia ambruk. Aku berlari dan memeluknya. Tapi tubuhnya seperti tak bernyawa. Tiba-tiba altar menyala. Api membakar tanah. Aku menjerit memanggil namanya. Lalu semuanya gelap. Dan aku terbangun. Di rumah sakit, Nisa di sampingku. "Mas, anak kita masuk ICU." Aku menatap keluar jendela. Purnama masih menggantung di langit. Dan di kaca, bayangan wanita berambut panjang itu masih menatapku. Aku sadar, ritual ini belum berakhir. 3 hari 3 malam anakku koma di ICU. "Ani, dokter bilang kondisinya stabil tapi belum sadar. Tidak ada cedera, tidak ada penyakit. Tapi tubuhnya dingin seperti es, seolah-olah jiwanya pergi."
Setiap malam aku berjaga di sampingnya, tapi malam keempat semuanya berubah. Pukul 3 dini hari, rumah sakit sepi. AC dingin menusuk tulang. Aku duduk di samping tempat tidur anakku sambil terus membaca doa dalam hati. Tapi entah kenapa, aku terpejam hanya sebentar. Dan saat aku membuka mata, aku tak lagi berada di ruang ICU. Aku berdiri di sebuah lapangan terbuka di tengah kabut tebal. Angin berputar pelan, membawa aroma melati dan darah. Di depan sana, berdiri altar yang sama. Altar Gunung Kemukus. Tapi kali ini, penuh dengan sosok manusia yang wajahnya samar. Seperti kabut yang membentuk tubuh. Mereka semua menatapku, tak berkata-kata. Di tengah altar itu, berdiri wanita berambut panjang. Kali ini, rambutnya seperti ular yang hidup. Tubuhnya tak menyentuh tanah. Akhirnya kau datang sendiri, Bayu. Suaranya menyentak jantungku. Tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi penyesalan. Sekarang kau harus memilih. Dia mengangkat tangannya. Dari balik kabut muncul dua sosok. Satu, anakku berdiri diam dengan mata kosong. Dua, sosok pria yang baru kusadari adalah ayahku sendiri. Aku terpaku. Ayahku sudah meninggal 10 tahun lalu karena serangan jantung. Tapi di hadapanku, dia berdiri hidup. Wajahnya penuh luka, bajunya compang-camping seperti baru keluar dari liang kubur. Wanita itu berbicara, 2 darah, 1 utang, 1 pengganti. Pilih siapa yang kau tebus dan siapa yang kau serahkan. Aku terduduk. Tidak, aku tidak mau pilih. Kalau kau tidak memilih, keduanya akan lenyap. Dan anak-anakmu kelak akan jadi bagian dari perjanjian selamanya. Tangisku pecah. Kenapa harus aku? Kenapa keluargaku? Dia mendekat, lalu membelai pipiku dengan jemari dinginnya. Karena kau adalah darah dari yang lari dari ikatan. Ayahmu membuat janji, ia melarikan diri, maka anaknya harus menebus. Aku melihat ke arah anakku. Dia menatapku seolah-olah sadar. Mulutnya terbuka. Pak, jangan aku. Ayahku juga menatapku, tapi tak berkata sepatah pun, hanya mengangguk. Matanya penuh kesedihan, tapi juga pengertian. Aku bangkit perlahan. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku berjalan ke arah altar. Di tanganku masih ada keris yang dulu diberikan Andre. Aku menatap ke langit. Tuhan, aku tak paham dunia ini, tapi aku paham satu hal. Aku tak akan biarkan anakku dibawa. Keris itu kutusukkan ke tanah, di antara kaki sosok wanita itu. Aku serahkan diriku, tapi lepaskan mereka, baik anakku maupun ayahku. Wanita itu tertawa pelan. Bukan begitu caranya, tapi pengorbanan ini menarik. Tanah bergetar, sosok wanita itu memekik keras. Dari punggungnya tumbuh tangan-tangan seperti akar, menarik tubuh-tubuh samar ke dalam kabut. Aku terjatuh, tanah altar berubah menjadi hitam legam, seperti jurang tanpa dasar. Dan saat cahaya terakhir padam, aku terbangun kembali di rumah sakit. Anakku membuka mata. "Pa?" Nisa menjerit pelan, menangis bahagia. "Dia sadar, Mas, dia sadar." Tapi aku tahu, sesungguhnya aku belum benar-benar kembali. Karena saat aku menatap ke cermin di dinding rumah sakit, bayangan yang kulihat bukanlah aku. Ada bayangan ayahku di belakangku, tersenyum. Dan di pundakku, melati putih menempel, basah oleh darah. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, aku bermimpi berada di altar yang sama. Mimpi yang tak pernah benar-benar hilang. Dan kadang, aku bangun dengan kaki yang basah oleh lumpur. Apakah aku masih utuh? Atau aku telah menjadi bagian dari ritual itu? Selamanya, tamat.